Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berkumpul di sini ya jamaah ya. Jadi semangat terus jangan kendor ya. Ini masih ada masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah merdunya guru-guru kami ini ya. Ya lanjut nih. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Setiap kali melihat orang-orang berangkat sholat witir 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid-masjid utamanya Masjid Jami, saya hanya bisa termangu. Sudah beberapa bulan ini saya harus menunggui ibu yang terbaring sakit dan menemani sholat berjamaah 5 waktu. Tapi apakah sholat witir berjamaah ini yang dimaksud dengan sholat Lailatul Qadar? Apakah keutamaan berjamaah di masjid selama Ramadan ini masih bisakah saya mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sholat di rumah? Nah ini mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Masya Allah. Jawabannya dapat. Anda pingin pasti dapat. Karena seandainya tidak ngerawat ibu pasti ngelakuin kan. Kalau begitu Masya Allah tabarakallah. Mohon izin. Orang yang menemani orang tua, mengurus orang tua. Sebagaimana ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada Rasulullah untuk ingin ikut berperang. Tapi kata Nabi, ada gak ibumu? Ada, coba ke sana. Jadi keutamanya sama, dia dapat. Maka bagaimana caranya? Maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Sesuai kemampuanmu. Lakukan, berarti aku itikafnya di rumah aja. Lakukan di rumahmu, seandainya ibumu tidak sakit, pasti kau ke sana. Kalau benar tidak, makanya kau di tempatmu aja. Dan ada, kalau apalagi yang nanya wanita ya. Kalau wanita tuh gimana? Kalau wanita ini Ustadz, mohon izin. iya. Maka wanita itu kalau mau itikaf harus izin suami. Harus izin sama yang berkompeten padanya, saudaranya, orang tuanya kah. Tidak boleh perempuan pergi sana sendiri, ke masjid itikaf sendiri tidak boleh. Harus ada yang nemenin, ada yang tanggung jawab. Lalu, aduh kalau Aceh yang pergi itikaf, rusak itikafnya orang. Harus ditemenin ya Ustadz. Karena ya. cantik. Aduh bisa Mengganggu. aja Ustadz. Hah, cewek cantik, cewek cantik. Aduh. Ah, jangan sampai jadi fitnah. Jangan sampai jadi fitnah. Itu. Jadi perempuan itu sangat-sangat riskan. Apalagi melihat keadaannya. Nah Ustadz berarti sebenarnya boleh dong kalau wanita tuh itikafnya di rumah ya? Bisa, Oh, bisa. Masya Jadi bisa. Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari hamba Allah juga, Assalamualaikum Ustadz. Katanya di malam Lailatul Qadar itu semua doa-doa kita akan dikabulkan. Tapi apakah ada doa khusus saat di malam Lailatul Qadar biar doa kita langsung cepat terjawab? Nah mohon izin Ustadz Syam silakan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau mau ditambahkan pujian, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau guru kami juga mengajarkan, termasuk orang tua kami mengajarkan, perbanyak membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 41 kali setiap hari di 10 terakhir Ramadan. Jadi guru-guru kami mengajarkan, termasuk bapak kami mengajarkan, baca 40 kali ya, 40 sampai 41 kali surah Al-Qadar supaya mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Intinya malam Lailatul Qadar itu datang bawa malaikat. Malaikat itu membawa keselamatan. Salamun hiya hatta, selamatnya sampai kapan? Hatta daris salam, sampai masuk ke surga. Jadi bukan hanya sampai terbit fajar yang disebut dalam Al-Quran, tapi sebenarnya selamatnya sampai ia masuk ke Darussalam. Mana itu Darussalam? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai tenang sampai masuk surga, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, makasih Ustadz Syam. Ya, berikutnya ini ada Instagram lagi ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata kita, ya maksudnya mata telanjang ya? Iya, jadi benar-benar kayak pure gitu kita bisa ngelihat. Karena sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya. Nah Ustadz Hilman emang iya ya Ustadz bisa? Masya Allah. Iya, mungkin ada saja orang yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat dengan mata telanjang gitu ya. Tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan ciri-cirinya saja ya.
Katanya dikisahkan bahwa malam itu terasa tenang. Kemudian besok pagi matahari terbit dalam keadaan yang tidak terlalu silau, tidak terlalu panas, kemudian sejuk dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu yang bisa prediksi saja. Tetapi secara esensi Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Berarti di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil, maka kita pastikan untuk apa? Serius dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa orang misalnya nih, oh dia wajahnya glowing, berarti dapat Lailatul Qadar, enggak begitu gitu. Ya, karena ini masalah hati, ini masalah rasa. Maka seseorang yang tenang, yang teduh, yang menenangkan, meneduhkan, menyejukkan, dan dia mendapatkan ketenangan malam Lailatul Qadar. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap di antara kita. Maka oleh karena itu, secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi secara hati itulah yang bisa dirasakan oleh kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, ya jamaah Islam itu indah. Tadi ya sekali lagi ya yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Yang pertama tadi kita bersungguh-sungguh itikaf ya Ustadz Maulana, perbanyak istighfar, perbanyak sholat ya, perbanyak doa, perbanyak zikir. Dan juga ada doanya tadi disampaikan oleh Ustadz Syam. Dan yang pastinya ini urusannya tadi sama Ustadz Ilman dengan hati ya, mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak untuk guru-guruku. Mohon izin muhasabah, silakan Ustadz Hilman. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan sudah mendekati akhirnya. Tentu rasanya baru kemarin kita bertemu dengan bulan Ramadan. Berat sekali untuk berpisah, berat sekali untuk meninggalkan Ramadan karena kita merasa bahwa amal ibadah kita masih belum sempurna. Bahwa amal soleh kita masih belum banyak. Puasa kita mungkin baru sekedar menahan lapar dan haus saja. Bacaan Quran kita lebih banyak yang tertinggal. Infak sodakoh kita lebih banyak yang dilalaikan. Lisan masih belum terjaga, pikiran masih buruk sangka, hati masih kotor. Astagfirullahaladzim. Maka hadirin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 malam terakhir Ramadan. Ayo, kencangkan ikat pinggang kita. Kuatkan tubuh kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang akan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kita percaya malam itu akan datang kepada kita yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ayo kita tetap kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sebelum kita berpisah dengan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh di antara orang yang rugi yang bertemu Ramadan adalah mereka yang banyak melalaikan apa yang Allah perintahkan. Dan saat dia berpisah dengan bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghiasi malam-malam 10 malam terakhir Ramadan dengan amal ibadah terbaik. Sehingga Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah muliakan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر Ya Allah pertemukan kami dengan Lailatul Qadar Ma'a ummatina panjangkan umur ibu kami ya Allah Ayah kami, pasangan kami, anak-anak kami Sehingga kami semua engkau ampuni sebelum kami meninggal dunia Sebelum Ramadan meninggalkan kami ampuni dosa kami ya Allah وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk hari ini ilmunya para guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Hilwan dan Ustadz Syam. Masya Allah, mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa pergunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ya guys, jamaah semuanya. Karena biar bagaimanapun kita nggak pernah tahu kapan kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan. Ya, saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di Islam itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah